Gelombang ketiga ini karena tidak taat ya, sisa itu Raja Boneka itu tidak taat, itu akhirnya dihancurkan ya. Pasukan Nebukadnezar membinasakan kota dan bait suci Yerusalem, lalu membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ke Babel. Inilah masa pembuangan yang ketiga. Pelayanan Yeskiel sebagai nabi terjadi pada masa sejarah perjanjian lama yang paling gelap, 7 tahun sebelum kebinasaan itu pada tahun 586 sebelum Masehi ya, yaitu 593 sampai 586 sebelum Masehi, dan 15 tahun setelah kebinasaan itu. Maksudnya patokannya adalah tahun 586, keruntuhan Yerusalem dan hancurnya bait suci ya. Jadi dia sebelum 586 itu sudah 7 tahun melayani sebagai orang buangan ya. Dan setelah Yerusalem hancur itu 15 tahun dia melayani setelah itu ya, setelah kehancuran. Penulis dan tahun penulisan. Penulis kitab ini adalah Yeskiel. Buktinya kitab ini dengan jelas menyebutkan bahwa nubuat-nubuatnya adalah dari Yeskiel. Ya. Pemakaian kata ganti aku dalam seluruh kitab bersama dengan kesatuan kitab ini dalam gaya dan bahasa yang dipakai menunjukkan kepada kita Yeskiel sebagai penulis tunggalnya. Nubuat-nubuatnya dapat diberi tanggal dengan tepat karena cara penanggalannya teratur. Jadi Yeskiel ini menulis kitabnya ini ya, karena tadi kita dengar dari Bapak dosen, dia punya juru tulis, kronologisnya itu teratur. Kitab Yeskiel ini. Jadi bukan hanya adil ya, tapi ini betul-betul teratur. Tahun penulisan. Pelayanannya dimulai bulan Juli tahun 593 sebelum Masehi dan berlangsung sampai sekurang-kurangnya nubuat terakhir yang dicatat pada bulan April 571 sebelum Masehi. Kitab ini selesai sekitar tahun 570-an sebelum Masehi. Siapa Yeskiel? Jadi kita perlu mengetahui Yeskiel agar lebih mendalam. Yeskiel namanya berarti Allah yang menguatkan, berasal dari keluarga imam dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya sebelum dia dibawa ke Babel ya, pada tahap pembuangan yang kedua. Yeskiel dibesarkan di Yehuda dan boleh jadi pada masa remajanya ia dipengaruhi oleh pembaruan Raja Yosia ya, dan nubuatan Yeremia. Jadi dia sebelum Nabi Yeremia ya, nanti dia seangkatan dengan Daniel ya, hampir seangkatan dengan Daniel. Ya, dia sedang dalam pendidikan menjadi imam di bait suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Kemungkinannya adalah bersama-sama dengan Raja Yehoyakim, dan tulisannya sangat dipengaruhi oleh latar belakang keimamannya. Ya. Jadi nanti pun ketika Tuhan memberikan wahyu yang berhubungan dengan bait suci. Ya, karena dia juga seorang imam, jadi pas sekali. Dalam pembuangan dia bermukim di Tel Aviv di tepi Sungai Kebar. 5 tahun kemudian pada waktu dia berumur 30 tahun, yang mendapat penglihatan dari Tuhan dan dipanggil menjadi nabi. Ya. Dia mungkin saja memiliki kedudukan penting ya, di dalam pemerintahan Nebukadnezar. Walaupun kebanyakan orang menolak peringatannya atau tidak menganggapnya serius. Ya, dia pesannya yang disampaikan, pesan dari Tuhan itu dianggap sebelah mata ya, dan banyak ditolak oleh orang-orang Yehuda. Yeskiel melayani dengan setia selama sekurang-kurangnya 22 tahun. Yeskiel berusia sekitar 17 tahun ketika Daniel dibawa pergi. Ya. Daniel dibawa pergi masih muda juga kan, jadi seumuran ya, sehingga keduanya kurang lebih sama umurnya. Baik Yeskiel maupun Daniel merupakan rekan sejaman yang lebih muda daripada Yeremia dan sangat mungkin banyak dipengaruhi oleh Nabi Yerusalem yang lebih tua itu. Pada saat Yeskiel tiba di Babel, Daniel sudah terkenal ya, sebagai orang yang memiliki hikmat nubuat yang luar biasa. Jadi Daniel ini sudah terkenal, Yeskiel baru belakangan datang.
kitab ini dalam Yesaya 14 ayat 14 ya, dan 20 Yesaya pasal 28 ayat 3. Berbeda dengan Daniel, Yesaya berkeluarga, Daniel tidak, dan hidup sebagai warga biasa di antara para buangan Yahudi di tepi Sungai Kebar. Kalau Yesaya ini mendapatkan penglihatan itu berada di tepi Sungai Kebar, kalau Daniel mendapatkan penglihatannya di tepi Sungai Tigris, ya. Jadi sama-sama di tepi sungai, mungkin pasti nggak ada di sana, saya nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi begitulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi ada pembagian tematik ya, dikelompokkan dalam kitab Yesaya itu. Yesaya disusun dengan baik, dan ke-48 pasalnya dengan sendirinya terbagi menjadi 4 bagian utama. Bagian pertama adalah pengantar, pasal 1 sampai 3, menguraikan penglihatan penuh kuasa Yesaya tentang kemuliaan dan takhta Allah, dan juga penugasan ilahi sang nabi, sama seperti pengalaman Musa ya, yang melihat semak duri yang menyala dan Tuhan berbicara dan Tuhan berfirman dan Tuhan memberikan penugasan kepada Musa. Demikian pula Yesaya juga demikian, dia mendapatkan penglihatan lalu ada penugasan. Saya pikir rata-rata nanti yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang secara supranatural setelah itu penugasan, seperti Samuel juga ya, yang mendengar suara Tuhan dan mulailah dia mengabdi sebagai hakim. Kita lanjutkan pembagian tematik bagian kedua, mencatat amanat Yeskiel yang keras dan menghilangkan harapan mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang tidak terelakkan lagi karena mereka terus memberontak dan murtad. Sepanjang 7 tahun terakhir dari Yerusalem, masih 93 sampai 58, Yeskiel memperingatkan orang Yahudi di Yerusalem dan para buangan di Babel tentang harapan palsu bahwa Yerusalem akan lolos dari hukuman. Ya. Jadi pada pembuangan kedua itu Yerusalem dan Bait Suci masih utuh. Ya, pembuangan pertama Daniel, pembuangan kedua Yeskiel. Pada pembuangan kedua, jadi 7 tahun pertama itu pelayanan Yeskiel itu di Babel itu sebelum runtuhnya Yerusalem, runtuhnya Bait Suci. Setelah itu baru dia melayani sekitar 15 tahun. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa selama 7 tahun pelayanan itu yang di Yerusalem ini banyak orang berpengharapan bahwa Yerusalem ini tidak akan diapa-apakan karena Tuhan itu hadir di situ. Ya, Tuhan hadir di situ. Tapi kita melihat penglihatan Yeskiel ini bahwa Tuhan, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah. Kemudian Tuhan meninggalkan bait Allah, yang melihat Tuhan di tahtanya, ya, didukung oleh kerubin ya, malaikat takhta. Nah, setelah itu Tuhan meninggalkan bait Allah. Tuhan meninggalkan bait Allah. Selama ini orang Israel percaya bahwa Yahweh itu adalah Tuhannya, bukan Tuhan alam semesta, bukan Tuhan bangsa lain ya. Jadi mereka berpikir juga bahwa kalau bait suci itu ada, ya, tetap ada, ya, maka Allah itu tetap di situ, ya, nah, bisa bangsa lain menghancurkannya. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Ya. Ini era yang baru yang akan membuka cakrawala pemikiran dari bangsa Israel bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang universal, jadi Tuhan untuk bangsa-bangsa. Dan Tuhan tidak hanya bisa didekati atau didatangi atau kita disembah di Yerusalem di Bait Suci, tapi Tuhan itu ada di mana? Omnipresent. Jadi ini yang tidak disadari oleh bangsa Israel. Dia memang menaruhkan namanya di Bait Allah. Dan dia berjanji di kitab Samuel ya, pada Salomo, kalau umatnya itu dalam kesesakan mereka bisa datang di Bait Suci untuk mendapatkan pertolongan. Tapi Tuhan adalah Maha Adil, dan Tuhan untuk segala bangsa. Ini adalah Bapa yang baru dan kita Yeskiel ini mengungkapkannya.
Yeskiel ini selain dia mendapatkan penglihatan, dia juga dibawa ke Yerusalem untuk melihat kebijakan dari pemimpin-pemimpin Yehuda, ya. Karena bangsa Israel, ya, yaitu 10 suku di utara itu sudah hancur oleh Asyur 722 sebelum Masehi, sudah hancur, sudah dibawa. Jadi tinggallah Yehuda. Nah, Yehuda percaya karena ada bait suci itu, ya. Tetapi di situ Yeskiel dibawa oleh Tuhan untuk melihat kebobrokan, ya, moral dari pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin jauh. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebelum menunjukkan kepada sebelum menghukum, ya, sebelum memberikan firman kepada Yeskiel tentang penghukuman atas bangsa-bangsa dan atas Yehuda, Tuhan memperlihatkan dulu alasannya, ya, bahwa kebobrokan, ya, moral, pelanggaran perjanjian, ya, pelanggaran pada peraturan-peraturan, ya, Taurat itu sudah sedemikian rupa, menyembah berhala dan sebagainya, ya, menyembah dewa matahari dan sebagainya, bahkan di dalam bait Allah sendiri. Saya lanjutkan. Bagian ketiga berisi nubuat hukuman terhadap 7 bangsa asing. 7 bangsa asing yang bersuka cita atas malapetaka Yehuda, ya. Jadi itu 7 bangsa asing yang di sekitarnya itu termasuk nanti Mesir. Tapi Mesir ini berbeda, ya. Bukan karena melecehkan atau bersuka cita atas malapetaka Yehuda, tapi Mesir ini cenderung dia pelin-pelan, jadi dia tidak mau menolong orang Yehuda ketika membutuhkan pertolongan. Dia kan super power, ya, negara adidaya. Pada waktu itu adidayanya ada 2, ya. Asyur sudah tenggelam, ada Babilonia, Babel, dan Mesir. Tapi akhirnya Mesir bisa dikalahkan oleh Babel. Nah, seperti sekarang ini, ya, China sama Amerika, ya. Nah, ini Sovietnya, Rusianya agak redup, ya. Jadi hegemoni ini, penguasaan politik ini atas dunia ini pada zaman itu, dunia timur dekat itu sedemikian rupa, ya, sehingga bangsa-bangsa yang ada dalam pengaruh hegemoni kedua bangsa di barat dan di timur ini sudah tidak bisa berkutik, yang hanya bisa menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan, ya, seperti zaman Karno, dia ada perang dingin itu, blok timur dan barat, seperti itu. Berarti kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan lagi. Garis besar kita Yeskiel. Ya, garis besarnya saudara baca aja, ya, karena ini panjang. Ya, panggilan Yeskiel, ya, itu sangat rinci, ya. Terus dosa-dosa Israel dari Yerusalem semuanya dijelaskan di sini. Nubuatan tentang hukuman bangsa-bangsa, gambaran mengenai Yerusalem, ya, nubuatan tentang hari depan. Nah, saya akan uraikan mengenai yang terakhir aja, ya, yang bagian nubuatan tentang hukuman bagi bangsa-bangsa. Itu terhadap Amon, Moab, Edom, Filistin, Tirus, Sidon, dan terakhir Mesir. Mesir. Nubuatan tentang hari depan, Yeskiel sebagai penjaga Israel. Penjelasan tentang jatuhnya Yerusalem, ya. Jadi Tuhan akan menjadi gembala yang baik, ya, menggantikan gembala-gembala, ya, palsu, gembala-gembala yang melarikan diri. Terus pengkhianatan itu gembala dan sebagainya. Terus gambaran mengenai Yerusalem baru. Jadi ada satu pengharapan eskatologis, ya. Setelah hancurnya bait Allah, bait Yerusalem, ada satu tekanan yang luar biasa secara teologis di dalam orang-orang Yehuda, ya, orang-orang Israel, yaitu bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka, ya, dan mereka bukan bangsa pilihan lagi. Rasa-rasanya seperti itu.
ya. Terus siapa yang paling berkuasa, ya? Nebukadnezar atau Tuhan? Tuhannya Nebukadnezar atau Yahweh? Itu berkecamuk di dalam pikiran bangsa Israel. Dan itu merupakan satu pergumulan yang luar biasa. Jadi bangsa yang merasa bahwa Allahnya adalah Allah yang benar, ya, tiba-tiba mengalami, ya, istilahnya penghancuran di pusat kerohaniannya, di pusat teologinya, yaitu bait suci, di tempat yang menyembah Yahweh. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan pengharapan bahwa akan ada Yerusalem baru. Eskatologis ada Yerusalem baru di kemudian hari dan dibangun. Terus ada pembaruan rohani. Israel yang mati itu akan dibangkitkan. Ya. Jadi ada rumah Tuhan yang baru, kemudian Tuhan kembali ke rumahnya, ada pengaturan ibadah dan ada aliran dari sungai yang memberikan kehidupan. Ya. Terus kita akan masuk ke dalam teologi kitab Yeskiel, pokok-pokok pemikiran Eugene H. Merrill. Eugene H. Merrill ini dia menulis, ya, di dalam, kalau saya membacanya itu seperti orang berlari, ya, seperti orang berlari, ya. Dia menulis ini seperti orang berlari. Jadi menganggap kita itu memahami pokok masalah secara mendalam. Jadi kalau kita tidak membaca betul-betul, ya, tidak tahu latar belakang kita, tapi kita akan dibuat bingung karena dia melompat-lompat. Ya, ini dia melompat-lompat. Di samping itu juga dia tidak teliti. Saya buktikan dia tidak teliti. Ya. Ini sebetulnya ada di tanggapan dan kesimpulan, tapi saya buka aja sekarang, ya. Yaitu di halaman mengenai Daniel, halaman 691. Jadi ini bukan riset itu, ya. Saya akan respect karena saya akan membahas tentang cara berpikir daripada Eugene Merrill, ya. Itu Nebukadnezar itu mengalami 2 kali mimpi, ya. Mimpi yang pertama adalah mimpi tentang patung berkepala emas yang besar, dan mimpi itu tidak diceritakan kepada siapapun. Daniel pada waktu itu sedang berpuasa, tidak makan. Sebagai vegetarian dia berpuasa, tidak makan daging karena dipersembahkan ke dewa-dewa global. Ya. Terus kita melihat juga di sini akhirnya Daniel yang bisa memberitahu mimpi Nebukadnezar itu seperti apa dan artinya juga. Jadi yang pertama itu mimpi Nebukadnezar tentang patung berkepala emas itu tidak pernah dikatakan kepada siapapun. Bahkan dia mengatakan kepada para kasih itu, para ahli nujum, ahli ramal, perbintangan, mungkin ahli sihir juga, bahwa kalau saya ceritakan kamu gampang menafsirkan. Ya. Coba kalau memang betul-betul punya roh yang maha tahu, ya, katakanlah kasarnya kita ngomong seperti itu, ya. Itu apa sih sebetulnya yang saya mimpikan? Oh, itu kan luar biasa. Bahkan orang-orang pandai, ya, ahli pikir di Babel mengatakan tidak pernah seorang raja meminta sesuatu yang mustahil seperti ini. Tetapi Daniel oleh kuasa Tuhan dia bisa mengatakannya. Tapi di sini pada halaman 691 ini Eugene Merrill ini dia salah. Dia mengatakan begini. Ini yang salah ini penerjemahnya atau dia? Saya tidak tahu, ya. Dia dikatakan begini pada paragraf keempat, ya. Sesudahnya Nebukadnezar menceritakan mimpinya kepada Daniel dan menyuruh dia menerangkan artinya, maka Nabi muda itu berdoa dengan tulus, lalu pertama-tama mengakui bahwa Allah mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat. Ini adalah mimpi Daniel yang pertama dan tidak pernah diberitakan kepada siapapun juga. Tapi Eugene Merrill ini, ya, ini termasuk Roy Bishop ini sebagai editor tidak meneliti rupanya, ya. Apa penerjemahannya yang salah saya tidak tahu, ya.
Saya lihat ini loh, saya kaget sekali. Ya, saya kaget sekali loh, kok bisa gitu. Ini kenyataannya memang seperti ini. Jadi kalau menurut saya, selain melompat-lompat, ya, itu juga kurang teliti. Jadi, dan penerjemahnya ini, saya pikir aslinya tidak beginilah, ya. Maksudnya bahasanya itu bisa dimengerti. Ini terlampau apa ya, ruwet kalau menurut saya ya. Jadi tidak bisa memadatkan pokok pemikiran sehingga bisa dimengerti gitu. Jadi, ya menurut saya mungkin saya salah ya. Jadi kita lanjutkan ya. Terus, nah, jadi di dalam pokok-pokok pikiran Eugene H. Merrill itu yang pertama dia mengatakan bahwa Yeskiel ini pelayanannya ya, itu sesuai dengan jabatan imamnya ya. Sehingga dia mendapatkan penglihatan itu yang tidak jauh berbeda dengan jabatannya, yaitu mengenai kemuliaan Allah, mengenai Allah sebagai Raja bertakhta, dan Allah itu ada di baik Allah ya, katanya itu di surga, tapi dia melihat juga Allah meninggalkan baik Allah. Jadi yang ada hubungannya dengan penyembahan ya, Allah. Jadi baik takhta Allah dan takhta Allah ya, terus dilanjutkan dengan penugasan kenabian. Dan sang Nabi juga melihat kemuliaan Tuhan diangkat dari bait suci, yang berarti putusnya perjanjian antara Tuhan dengan umatnya Israel. Jadi sepanjang pembahasan teologi kitab Yeskiel dan Daniel, Eugene Merrill ini itu selalu menekankan bahwa perjanjian Allah dengan Israel, ya, itu perjanjian Sinai ya, itu telah putus. Gitu. Tapi dia tidak menekankan ada perjanjian Daud, ya. Jadi perjanjian Sinai yang dia tekankan. Saya tidak menulis kesimpulan ya, karena waktu. Jadi itu saja. Jadi nantinya selain mendapat penugasan kenabian, Yeskiel itu juga akan menciptakan pemulihan eskatologis Israel, yaitu pembangunan kembali bait suci. Sebetulnya tema ini adalah tema yang berkaitan dengan jabatannya, ya, hakikat daripada pelayanan Yeskiel sebagai imam. Terus saya lanjutkan lagi, setelah hancurnya bait suci dan Yerusalem, ini ada perubahan paradigma dan pengharapan dari orang Israel, yaitu hancurnya harapan kesinambungan pemerintah dinasti Daud. Ya. Karena orang Israel pada waktu itu mengatakan takhta Daud ini akan tetap selama-lamanya, tidak mungkin putus. Loh, nanti kok putus? Ya. Kok putus? Yerusalem sudah hancur. Kegemilangan takhta Daud itu sudah hilang. Hancurnya harapan kesinambungan pemerintah dinasti Daud yang disebabkan keruntuhan kerajaan Yehuda membangun pemahaman bahwa janji tak bersyarat Tuhan kepada Abraham dan Daud pasti akan digenapi kemudian sebelum masa pembuangan. Jadi begini, kan ada perbuatan berkat daripada Yakub atas Yehuda, ya, bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda. Berarti akan ada apa kesinambungan ya, kesinambungan pemerintahan daripada keturunan Yehuda. Tapi sekarang hancur semuanya. Pertanyaannya adalah apakah nubuatan atau berkat Yakub itu tidak benar? Kalau kita hidup pada waktu zaman kehancuran Yerusalem, kita di situ pasti kita akan mempertanyakan, benarkah Allah kita ini? Pasti, ya. Kita jangan melihat secara dari sudut Kristusentris ya, dari sudut perjanjian baru bahwa Allah itu kasih, yang terjadi adalah penghukuman. Tadi saya mau bertanya begitu sebetulnya, tapi sudah selesai. Ya, jadi yang terjadi adalah penghukuman demi penghukuman.
karena ketidaktaatan memang. Di situ kita hanya melihat tentang keadilan Allah. Kasihnya di mana? Kasihnya hanya eskatologis saja, sampai ke depan, ya. Begitu mungkin ya. Nabi ini mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk memberikan pengharapan. Ya, pengharapan itu kata yang penting. Ya. Kalau ojek bilang masih ada jalan, masih ada pengharapan. Kalau masih ada pengharapan itu berarti Tuhan masih bisa mewujudkan menjadi kenyataan. Jadi masih ada pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan kata yang biasa. Di saat kita dalam kondisi yang sangat parah, ya, kalau kita diberitahu Tuhan ada pengharapan, masih ada harapan. Misalkan orang tua kita sakit, ya, sudah koma, terus dokternya bilang masih ada harapan, masih ada harapan. Keluarga yang makan, ya. Tapi kalau saya mengatakan tidak ada lagi harapan, sudah habislah. Jadi berapa yang kami dalam Tuhan, kita harus melihat psikologis daripada orang-orang keuangan, psikologis daripada orang-orang yang ada di Yerusalem, ya, sebelum tahap yang ketiga pembuangan, bahwa mereka ini melihat bahwa Allah ini mendukung, ya, orang yang berdosa sedang tidak menyadari keberdosaannya. Jadi Allah itu mendukung sampai hancur. Mereka ternyata Allah tidak mempertahankan Yerusalem ini sebagai atau Bait Suci sebagai rumah. Tidak mempertahankan. Pertanyaan yang besar sekali. Itu pertanyaan yang sangat besar, sangat krusial, ya, sangat krusial pertanyaannya. Jadi bukan hal yang biasa-biasa aja. Kalau kita hidup pada zaman itu, kita akan pasti bertanya, kok itu kita hidup zaman itu? Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan tidak dijawab, ya. Misalkan ada pasangan hidup yang sudah bertahun-tahun tidak punya anak, ya, dia sering membaca, si mandul berbagai lah kosong akan punya anak, tapi tidak punya anak gimana? Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu tidak mudah. Jadi Nabi ini ketika mendapatkan firman Tuhan, dia mengatakan itu tidak selalu bisa diterima, karena kondisinya memang sulit untuk menerima. Bagaimana penghukuman yang dahsyat begitu, bagaimana negara kafir itu begitu kuat, ya. Di mana Allahku? Itu pertanyaannya. Jadi sangat berat, ya. Tetapi yang luar biasa, ya, yang luar biasa adalah Tuhan itu berkarya, ya. Berkarya dalam pengulangan, khususnya di dalam kitab Daniel. Ya. Kalau di dalam kitab Yeskiel kita hanya mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Yeskiel ini menyampaikan tanpa respon yang positif. Kalau di dalam kitab Daniel itu akan berbeda, karena Daniel ini ditinggikan Tuhan dan raja-raja akan mengakui. Ya. Pemikiran Merrill itu seperti itu, ya. Jadi dia mengatakan hancurnya harapan kesenangan pemerintahan dinasti Daud disebabkan keruntuhan kerajaan Yehuda, membangun pemahaman bahwa janji tak bersyarat Tuhan kepada Abraham dan Daud pasti akan digenapi kemudian, ya, setelah masa pembuangan, ya. Bukan sebelum masa pembuangan. Ini salah juga, banyak juga yang salah, salah ketik mungkin, ya. Itu. Bangkitnya kekuatan kekaisaran besar seperti Babel dan Persia kurang memberi dorongan kepada Yehuda untuk bisa mendapatkan kemuliaan lagi seperti pada zaman Daud. Jadi mereka sudah putus asa, tak mungkin lagi kerajaannya dipulihkan. Jadi ada satu harapan yang sifatnya tidak bisa dipulihkan lagi. Harapannya hanya kepada Tuhan. Harapannya hanya ke zaman yang ke depan sekali. Ya. Ini pengharapan eskatologis, pengharapan masa depan. Yang dibutuhkan adalah penggulingan radikal bentuk-bentuk pemerintahan manusia demi mendukung kerajaan Allah yang universal yang akan diperintah oleh keturunan Daud. Jadi masih ada titik-titik pengharapan bahwa keturunan Daud itu kemudian hari jauh ke depan itu akan, ya,
bangkit dan memulihkan pemerintahan manusia. Ya. Dan kerajaan Allah di bawah keturunan Daud ini akan menjadi besar. Hal ini harus dilaksanakan oleh Tuhan sendiri pada akhir zaman, pada hari Tuhan ketika semua perantara manusia akan jatuh di bawah kekuasaan ilahi. Cara yang tiba-tiba berubah untuk melihat kekuasaan tertinggi Tuhan dan peningkatan umatnya Israel sebagai kepala dan semua bangsa yang paling baik dijelaskan sebagai apokaliptis, ya, yang berkaitan dengan akhir dunia yang sudah dekat. Menurut tanggapan mereka sudah dekat. Ya. Jadi ini pengharapannya adalah pengharapan masa mendatang, ya, karena sudah tidak mungkin karena Babel begitu kuat pada waktu itu, ya, begitu kuat dan begitu kejam. Kita lanjutkan lagi. Karena satu-satunya harapan Israel adalah Tuhan, bukan kekuatan manusia, maka Yesaya memusatkan perhatian pada pribadi dan reputasi Tuhan melalui ungkapan yang tidak ada duanya dalam Perjanjian Lama, yaitu ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Ya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Yang mirip-mirip seperti itu. Ya, ini tema religius daripada kitab ini. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, ya. Berkuasa atas bangsa-bangsa. Jadi Tuhan ini penguasa sejarah. Yang paling penting, Yesaya menunjukkan bahwa Tuhan Yahweh bukan hanya Allah Israel atau Yehuda, melainkan juga Allah bumi, dan bahwa kesetiaannya, bahwa Allah seluruh bumi, bahwa kesetiaannya menepati perjanjian kepada umat sendiri akan membuktikan kedaulatannya atas seluruh ciptaan pada hari yang membenarkan mereka. Jadi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pemikiran sempit orang Israel, ya. Yang mengurung Allah Yahweh itu hanya ada di baju, tidak bisa, ya. Jadi orang Israel harus mulai berpikir luas bahwa Tuhan ini adalah Tuhan semesta alam, universal. Dia bertindak menurut apa yang Dia kehendaki, ya. Dan itu di luar jangkauan pikiran bagi orang Israel, walaupun mereka sedang dalam penderitaan, ya, keuangan. Itu hal yang sangat sulit, ya. Orang yang di dalam tekanan yang berat, dia tidak suka bermimpi jauh di depan. Saya mau menghadapi yang beberapa hari ke depan saja cukup, ya. Itu memang begitu secara psikologis, ya. Yang jauh-jauh ke depan nanti-nantilah, ya. Yang penting hari ini bagaimana, ya. Jadi kalau pada waktu itu Yesaya menerangkan mengenai janji Tuhan yang jauh di belakang, jauh ke depan itu bagi mereka susah diterima, gitu, ya. Karena penderitaan mereka sangat berat. Saya tidak membela mereka, ya. Tapi kita memakai kerangka berpikir Allah, ya, bahwa Allah itu adalah Allah dan universal, Dia Allah yang maha kuasa, ya, yang mengatasi generasi dan generasi secara zaman. Jadi Dia bersifat kekal, ya, dengan manusia bersifat temporal, ya, sementara. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini Edwin Ismail ini membagi tulisannya di kitab Yesaya itu Allah penyataan dirinya, ya, itu yang bagian pertama. Terus mengenai ada lagi mengenai Israel, pelanggaran perjanjian dan pengumuman Allah, nantinya itu akan ada, ya. Nah, penyataan diri Allah Israel dikisahkan pada Yesaya 1-3, ya. Itu Yesaya 1-3 itu adalah pengalaman daripada Yesaya mendapatkan penglihatan tentang Allah, ya. Dan ini adalah yang paling luar biasa di Perjanjian Lama. Mungkin ini setara dengan yang dilihat, ya, Rasul Yohanes di bawah Patmos, ya. Kalau Rasul Yohanes yang mengenai kemuliaan Sang Firman, ya, Mesias. Di sini kita melihat kemuliaan tentang fakta Allah, ya. Ada nanti rinciannya, saya juga tidak apa, saudara, ya, bahwa Yesaya ini juga melihat Sang Firman, ya. Tapi itu terlalu banyak untuk dihafal, jadi nggak bisa hafal semuanya. Terus 3 unsur tentang penglihatan, firman dan kuasa. Jadi Yesaya
liberal ini melihat bahwa kalau mau menyampaikan satu firman, ya, Tuhan mau menyampaikan firman kepada umatnya yang melalui sang nabi ini, tidak hanya butuh penglihatan yang spektakuler, ya, tidak hanya butuh firman, tapi juga butuh kuasa Tuhan di dalam menyampaikan. Jadi ada 3 rangkaian, 3 unsur yang sudah diterima oleh Yesaya sebagai nabi, yaitu penglihatan, ya, akan hadirat Tuhan, ya, takhta Allah, terus dia menerima firman, ya, firman penghukuman juga, dan dia akan menerima kuasa perlindungan. Ya. Nah, panggilan ini dan tentang penyataan diri Tuhan melalui penglihatan ini satu pesan yang abstrak, tetapi firman yang disampaikan merupakan penjelasannya, ya. Dan kuasa merupakan alat untuk menyampaikan pesan itu secara efektif, ya. Kita akan lanjutkan lagi. Meskipun penglihatan itu suatu kiasan, ya, semuanya kiasan yang begitu rumit, namun maksud pribadi tersebut yang tidak memperkenalkan Allah Israel yang hidup, membesarkan kemuliaannya yang ditetapkan, ya. Bangsa itu telah sangat berdosa dan mendukakan dia, bahkan kini merana dalam pembuangan karenanya. Sekarang mereka harus berhadapan dengan pribadi yang kepercayaannya telah mereka langgar, ya. Mereka harus belajar dari dia langkah untuk perbaikan apa yang dapat diambil untuk mendapatkan pemulihan, ya. Jadi kata kunci adalah pemulihan, ya. Jadi Allah itu adil. Di dalam perjanjian lama kita melihat, ya, salah satu sifat Allah yang sangat kelihatan adalah Allah itu adil, tidak kompromi dengan dosa, ya. Tapi di dalam perjanjian baru kita melihat Allah itu kasih yang mengampuni dosa. Jadi itu sebetulnya seperti dua sisi mata uang, ya. Bukan sesuatu yang patut dipertentangkan. Penglihatan menimbulkan firman, sebab meskipun Tuhan saja bisa membagikan kekaguman, namun tidak memberikan pesan penebusan, bahkan pesan hukuman. Dengan hal itu Tuhan menyatakan dirinya melalui bahasa, melalui firman. Inilah firman Tuhan yang datang dan sebagainya, ya. Isi pesan itu ialah bagian Bani Israel yang telah memberontak dan harus dihadapkan pada kemurutan mereka, ya. Tuhan akan memenuhi dia dengan pesannya, ya. Pesan penghakiman, ya, pesan penghukuman, dan pesan tentang pemulihan, yaitu pesan yang Presiden mengharapkan. Yang lanjutkan lagi. Nah, ini tentang pelanggaran perjanjian. Jadi ada dasar daripada penghukuman Israel, yaitu pelanggaran perjanjian, ya. Di situ dijelaskan sangat banyak seperti saya uraikan sebelumnya, ya. Saya tidak akan mengulang lagi, sudah saya jelaskan tadi. Pada intinya adalah Yeskiel ini menekankan, sekalipun di dalam kitabnya itu tidak ada, ya, istilah teknis tentang perjanjian, ya, tetapi sudah jelas bahwa Israel telah memberontak. Memberontak itu, ya, salah satu istilah juga untuk perjanjian, gitu, ya, istilah penting dalam perjanjian. Jadi perjanjian antara Israel dengan Yahweh itu seperti perjanjian antara seorang kaisar dengan raja taklukannya, Basar, ya. Jadi seperti Majapahit dulu ketika menaklukkan seluruh Nusantara ini, raja-raja bawahnya membawa peti kepada keraton Majapahit, sebagai bentuk dari pernyataan takluknya. Jadi tiap tahun dia membawa peti. Jadi sama seperti itu. Jadi perjanjian adalah, dan perjanjian ini mengikat. Kalau memberontak terhadap perjanjian ini, kirimnya pasukan perang untuk menghukum, ya, untuk menghukum. Ini seperti kerajaan yang bangsa Tartar itu yang menginginkan Kertanegara menjadi raja vasal, tapi Kertanegara menolak. Jadi dia mengirimkan pasukan karena Raja Tatar menganggap Kertanegara ini raja vasal, gitu, ya. Raja Tatar ini anggap wilayah. Nah,
itu seperti contoh yang sangat jelas. Nah, otomatis di dalam perjanjian antara raja dan vassal ini, maharaja dan vassal ini, raja bawahan ini, itu ada peraturan tidak bisa dilanggar, sama seperti antara Israel dengan Yahweh, ada peraturan ini dilanggar. Dan salah satu nanti akan dijelaskan di sini, ya, pelanggaran perjanjian itu. Jadi ada 3, saya akan singkat saja, kalau dibaca ini terlampau lama. Ada 3 bentuk pelanggaran Israel. Ya. Yang pertama adalah pelanggaran yang metaforanya adalah persundalan. Maksudnya adalah persekutuan dengan bangsa asing. Jadi kalau di dalam politik, ya, itu kalau dia raja bawah terus dia menengok ke kerajaan asing sana, wah ini sudah namanya berselingkuh namanya. Ini namanya berselingkuh, bersundal, ya. Seperti itu. Jadi dia mengharapkan pertolongan dari Mesir, mengharapkan pertolongan dari Asyur, mengharapkan pertolongan dari Babil, mengharapkan perlindungan dari raja-raja besar itu. Yahweh tidak mau. Maunya adalah Israel berhidup sepenuhnya kepada dia, bergantung sepenuhnya kepada dia. Ya. Itu namanya. Jadi kalau mereka melakukan perjanjian, ya, fakta pertahanan dan sebagainya, itu adalah itu persundalan. Ya. Terus yang kedua tentang ini saya akan baca, saya akan lompat aja. Ya. Besarin lagi Pak. Apa? Klik lagi. Kecil ya? Zoom in. Zoom in. Dibesarkan ya? Hello. Hilang. Ya. Jadi penyembahan berhala, ya, di samping persundalan itu penyembahan berhala, ya, karena dia adalah Allah, bukan hanya raja, ya, atas Israel, tapi dia adalah Allah, ya. Dia tidak mau orang Israel ini menyembah kuasa yang lain, yaitu dewa-dewa yang lain, ya. Terus yang terakhir adalah pelanggaran perjanjian melalui ketidakpatuhan pada ketetapan-ketetapan perjanjian, ya, yaitu Taurat. Ya. Dan memarahkannya dengan tujuan kelakuan tidak selaras dengan ketetapan itu dan peraturan-peraturan itu tidak akan melakukan, bahkan melakukan peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Jadi dari ketiga inilah menjadi alasan atau dasar daripada penghukuman. Ya. Bagi nabi-nabi atau orang-orang percaya atau orang-orang saleh, Allah itu adil. Tapi bagi orang-orang yang yang sudah bersalah ini, tentu saja mungkin Allah tidak adil bagi mereka. Ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Allah dan pengumumannya, ya. Pernyataan mengenai Israel. Ada pengumuman ada 2. Pengumuman itu pengumuman hukuman, ya, dan pemulihan. Intinya begitu. Ya. Nanti Tuhan Allah itu akan membangun dari sisa Israel, remnant, ya. Remnant ini, sisa Israelnya akan dipulihkan, dibangunkan. Ya. Sebagian besar itu akan dihancurkan, ya, dibinasakan. Tapi ada sisa. Dari sisa itu Tuhan membangun kembali kejayaan Israel, ya, pemulihan Israel dan kedudukan Raja Mesias. Jadi pernyataan mengenai Israel itu selain penghukuman, ya, juga tentang kaum sisanya, ya, sisa Israel, ya. Terus pemulihan Israel, terus kedudukan Raja Mesias, bahwa akan ada Mesias yang datang, ada yang hidup selama nanti sebagai raja. Tapi ini lolos dari pengamatan bahkan oleh ahli Taurat, ahli teologi dari bangsa Yahudi juga Yehuda, ya, bahwa kedatangan pertama Mesias itu bukan sebagai raja, ya, tapi sebagai penebus dosa. Ya. Ini memang sangat sulit. Ya, saya teliti itu di dalam Alkitab.
mengenali sang juru selamat, ya, mengenali tentang anugerah sang juru selamat. Tetapi ahli Taurat, yang meneliti kitab, ya, dengan akal pikirannya ini, tidak sanggup untuk memahami Mesias yang datang untuk kali pertama, karena dia mengharapkan Mesias itu datang sebagai raja. Jadi ini adalah satu kontradiksi, ya, jangan sampai seperti ahli Taurat, ya, belajar teologi tapi tidak sanggup mengerti pesan Tuhan yang realistis untuk kehidupan yang real, ya. Terus kita lanjutkan. Nah, terus pesan hukuman, ya. Pesan hukuman itu sudah jelas, ya. Tahap 3 tadi, ya, dihancurkan tahap 3 tadi, saya akan mengulangi lagi. Jadi Nebukadnezar ini sebagai pedang, ya. Tuhan yang melakukan hukuman, bukan Nebukadnezar. Nebukadnezar hanya Allah, ya. Kayak kemarin hari Minggu sudah berdoa, saya menemukan kata-kata yang kita saya bagikan untuk semuanya. Jadi pertama, jangan bangga kalau kita dipakai Tuhan, ya. Karena orang kafir pun dipakai Tuhan, ya. Siapa? Kores, ya. Di Yesaya 46 kalau salah, ya. Kores itu raja kafir, dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, menyuruh pulang untuk membangun kembali Bait Allah. Kores, ya. Jangan bangga juga kalau mengenal Tuhan, karena belum tentu kita dituntut Tuhan, ya. Seperti nabi-nabi palsu itu, kan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, penubuat ini. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Ya. Jadi sama seperti ini. Jadi kita memang harus berhati-hati di dalam hidup. Jadi Tuhan itu bisa memakai Nebukadnezar untuk menghukum bangsa Israel. Selama ini bangsa Israel merasa menjadi bangsa pilihan yang paling unggul, paling kudus, ya, di atas bangsa lain, dan tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi Tuhan tiba-tiba tidak memakai mereka, tapi memakai raja-raja asing, ya, kekuasaan asing. Karena kekuasaan asing itu pun ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan itu penguasa bangsa-bangsa, penguasa kerajaan. Kita lanjutkan lagi. Pengumuman pesan hukuman yang ketiga, walaupun bangsa itu secara keseluruhan berdosa karena pelanggaran perjanjian dan karenanya sebagai kesatuan umat dan komunitas, mereka bersama-sama menanggung hukuman. Ya. Pesan Nabi ditujukan khusus untuk unsur-unsur dari komunitas itu, di mana sebagai individu mereka patut dicela. Dengan kata lain, maksudnya pemimpin-pemimpinnya. Ya. Jadi satu bangsa itu kalau pemimpinnya sesat, maka sesat juga seluruh bangsa. Jadi dalam Israel itu pemimpinnya adalah raja, ya, imam, dan nabi. Ya, dalam perjanjian lama dalam kerajaan Israel itu pemimpinnya ini 3. Ya, ini pemimpin negara, ini pemimpin kroni, ini pemimpin ibadah. Ya, ini 3 kalau sesat semuanya sesat juga bangsanya. Ya, jadi kita melihat di sini. Nah, Yeskiel mengajarkan kebenaran penting, bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jadi tidak lagi kolektif. Jadi Allah tidak lagi memandang Israel itu sebagai suatu bangsa yang kolektif, ya. Tetapi setiap orang harus bertanggung jawab, ya, atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Yeskiel mengajarkan kebenaran penting ini dengan mengutip sebuah misal kuno. Ayah makan buah-buah mentah dan gigi anaknya menjadi ngilu. Sang Nabi menambahkan, peribahasa ini tidak lagi dikutip pada hari hukuman Allah, sebab orang yang melakukan dosa itu ialah yang harus mati. Ya. Walaupun prinsip ini sebenarnya, ya, pada waktu permulaan perjanjian lama, ya, itu adalah jelas, namun itu telah tertutupi oleh konsep solidaritas perjanjian. Jadi Allah melihat secara kolektif tentang bangsa Israel. Ya. Jadi
bisa kelihatan ketika ketika Yosua kalah dari Ai, ya, menyerang kota Ai kalah, ternyata ada pengkhianatan dari Akan, ya, yang muncul di harta rampasan perang itu menyembunyikan. Tapi Tuhan itu menghukumnya kolektif gitu, tapi Akannya juga dihukum. Tapi kekalahan bangsa itu atas Ai itu kolektif, tapi Akannya juga dihukum gitu. Ya, seperti itu. Kalau itu prinsip tapi tidak kelihatan gitu. Kelihatannya hanya bangsa itu harus mengalami kekalahan karena satu orang, ya, yang melakukan dosa. Walaupun prinsip-prinsip akan melalui perjanjian lama adalah jelas, namun itu telah disebut oleh konsep solidaritas perjanjian. Sebenarnya Israel mengikat perjanjian secara kolektif dan sebagai bangsa yang takluk sebagai pasal harus melayani Tuhan secara kolektif. Tetapi seperti diterangkan Yesaya di sini dalam 33 ayat 1-20 bahwa yang kolektif itu terdiri atas yang khusus atau individu. Jadi ini juga satu perubahan. Ya, kalau dalam perjanjian baru tidak ada satu bangsa, individu Tuhan itu melihat individu ini. Ya. Jadi kalau menurut saya ini satu paradigma baru sebetulnya. Ya. Walaupun sebenarnya itu di perjanjian lama itu akan dihukum. Ya. Meriam juga dihukum karena kesalahan. Ya. Tetapi tidak kelihatan. Tetapi dalam perjanjian baru itu sangat nyata, ya, bahwa Allah berurusan dengan individu, ya, dan individu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan Tuhan. Jangan lagi. Nah, ini membuat bangsa-bangsa, saya teruskan aja. Saya masuk ke Daniel. Saya akan masuk ke Daniel. Dan yang tadi sudah saya singgung. Ini waktunya. Ya. Masih ada satu spesial, jangan sampai ke malam. Iya, malam. Iya. Saya singkat saja. Daniel ini adalah seorang tawanan perang yang dianggap Nebukadnezar pada pembahasan yang pertama. Ya. Allah adalah hakimku namanya, ya. Allah adalah hakimku. Tapi diberi nama baru, ya. Kalau nama orang Israel selalu pakai L, ya, yaitu Allah, tapi di Babel dia pakai nama Belsasar. Semoga ada Babel menjadi raja. Nah, Daniel ini adalah seorang yang sangat bijaksana. Dia sangat mudah beradaptasi, ya, bergaul dan rajin berdoa. Latar belakang Daniel, tokoh utama adalah Daniel, ya. Di sini ada banyak mengenai polemik, ya, ada polemik, khususnya mengenai penulisan. Ya. Penulisannya itu karena pembuatan Daniel itu begitu presisi, ya. Saya singkat aja, ya, karena baca lama. Dan itu buatan Daniel itu begitu presisi, sampai ya sarjana-sarjana liberal itu yang berdasarkan pada kritik tinggi, higher criticism, ya, kritik tinggi dan lower criticism, ya, itu dia mengatakan bahwa ini harusnya ditulis bukan pada waktu abad ke-6, sekitar abad ke-6 juga, ini ditulis pada abad kedua di zamannya Epiphanes, ya. Epiphanes itu adalah prototipe daripada Antikris, ya. Itu yang tanda kecil muncul itu, ya, itu Epiphanes. Ya. Di sini saya jelaskan di sini, ya, penulis dan waktu penulisan. Kitab ini menurut tradisi dianggap berasal dari Daniel sendiri. Sementara konsensus keilmuan modern menganggap kitab ini pseudonym, ya, maksudnya namanya aja dipakai nama Daniel, sebetulnya yang nulis orang lain. Kisah-kisah di bagian pertama legendaris dan penglihatan-penglihatan di bagian kedua dihasilkan oleh para penulis anonim pada zaman kaum Makabi. Ya, zaman kaum Makabi itu Testament, ya, 400 tahun kesunyian, ya, tidak ada firman menurut orang Protestan, ya, menurut orang Katolik ada firman disebutkan nikah itu, ya.
Jadi sebetulnya di sini karena ketepatannya nubuatan itu begitu tepatnya sehingga bagi sarjana-sarjana yang tidak percaya akan pewahyuan yang nubuatan yang sangat tepat ini, bahwa Nabi punya kemampuan untuk diberi Tuhan nubuatan yang sangat presisi, sarjana-sarjana liberal ini dia tidak percaya itu, maka dia mengatakan ini pasti ditulisnya di zaman Epifanes itu, ya, karena semuanya itu sesuai, ya, rincian sejarahnya sangat sesuai. Tidak mungkin abad ke-6 pasti abad kedua. Itu singkatnya begitu ya. Jangan mikir lagi. Nanti saya akan masuk kepada kesimpulan polemik tentang waktu penulisan ini. Ini saya akan bacakan. Menurut tradisi Daniel diyakini ditulis oleh orang yang bernama sama, ya, Daniel pada masa dan Tarama sudah membangun Babel sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sementara kebanyakan sarjana Kristen konservatif dan Yahudi Ortodoks masih menegaskan tanggal ini sebagai waktu yang realistik. Ya. Di kalangan sarjana liberal terdapat konsensus bahwa arkeologi dan analisis tekstual menunjukkan waktu penulisan jauh di kemudian hari. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh teologi, ya, teologi antara teologi liberal sama teologi yang ortodoks, ya, konservatif. Para sarjana Alkitab yang konservatif menerima klaim Alkitab bahwa nabi-nabi dapat melihat jauh ke masa depan dan kemudian menggambarkan apa yang mereka lihat di dalam bahasa lisan atau tulisan. Para sarjana Alkitab yang liberal yang berasal dari aliran kritik tinggi, higher criticism, ya, nanti ada sejarah di dalamnya. Jerman menolak pendapat bahwa nabi-nabi dapat melihat jauh ke masa depan, bahwa pada kenyataannya Daniel tidak mempunyai penglihatan seperti itu. Ini masalah keyakinan. Dan ada juga yang mengatakan mukjizat sudah berhenti setelah zaman Rasul, ya, ada juga seperti itu, ya. Lalu ya, kita lanjutkan pada kesimpulan saja. Ini polemik tentang ini. Nah, yang paling penting adalah di dalam kitab Daniel itu ditunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas raja-raja, ya, berkuasa atas raja-raja, ya. Dan Daniel ini mengalami hidup pada pemerintahan negara adidaya, ya, baik Babilonia maupun Media Persia, dan dia ada di lingkaran dalam daripada raja-raja itu. Dia mendapatkan kepercayaan dari raja-raja. Dia menyaksikan bahwa raja-raja ini membuat pernyataan, ya, mengagumi kedaulatan daripada Allah Israel Yahweh melalui pengalaman mereka. Ya. Nebukadnezar melalui mimpinya, ya, ditafsirkan secara luar biasa diberitahu dan ditafsirkan oleh Daniel, ya. Terus raja dari Media Persia, ya, itu juga demikian. Dia begitu kagum ketika Daniel keluar dari gua singa dalam kondisi tidak terluka, ya, sehingga memuji Allah sekali. Jadi pada kenyataan dalam tema kitab Daniel itu bahwa Allah itu penguasa sejarah dan kerajaannya itu berada di atas kerajaan bangsa-bangsa dan kekal, dan Allah Israel Yahweh itu ada di atas segala Allah. Itu prinsipnya. Saya akan masuk dalam kesimpulan ini, saya singkat saja karena memang seperti itu daripada terlampau panjang lebar, karena intinya adalah seperti itu. Iya Pak. Intinya begitu. Ya, kita masuk. Nah, tanggapan dan kesimpulan, ya. Tanggapan dan kesimpulan. Nah, ini yang saya jelaskan. Tanggapan dan kesimpulan tentang teologi kitab Yeskiel dan dari dua pemikiran Eugene H. Merrill adalah sebagai berikut. Dari segi gaya bahasa dari buku terjemahan ini, saya merasa cukup sulit untuk memahami pokok pikiran dari Eugene H. Merrill. Ya memang sulit, karena apa ya? Ya memang sulit, karena bahasanya tidak enak. Kalau menurut saya tidak enak. Ada yang menerjemahkan sangat enak, tapi ada yang tidak enak. Jadi sulit memahami. Terus ada kesalahan yang sangat mengganggu. Ya. Saya berharap bukan penulisnya, tapi kesalahan dari penerjemahan. Kesalahan penting itu ada pada halaman 691 paragraf 4. Sudah saya baca tadi.
besar dan Yeskiel mengandung tema kesucian keagungan Tuhan dan pertobatan umat Israel. Ya. Kemudian Yeskiel melihat bahwa mula-mula Allah mengasihi, memilih, merawat umatnya dan menjadi istrinya, menjadikan Israel adalah sebagai istrinya. Tapi umat itu melacurkan diri, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Allah adalah Allah yang mampu segala sesuatu. Allah tidak terikat ataupun terpuruk oleh apapun. Maka Allah tidak hanya dalam bait suci di Yerusalem, tapi ia juga pada pembuangan di Babel. Yeskiel melihat kemuliaan Allah, melihat kemuliaan Allah yang menyatakan diri berkuasa meninggalkan bait Allah yang dicemarkan, ya, dan hadir di Babel. Jadi intinya daripada Yeskiel itu seperti itu. Terus intinya apa? Daniel. Tentang kitab Daniel kesimpulannya sebagai berikut. Isi kitab Daniel adalah perpaduan, ya, antara riwayat itu Daniel, ya, sejarah, ya, daripada bangsa besar dan nubuatan. Bentuk tulisannya ialah sastra apokaliptis, artinya berita nubuatnya menyingkapkan pernyataan Allah melalui berbagai penglihatan mimpi dan lambang untuk memberikan semangat kepada umat Allah pada masa krisis dalam sejarah dan untuk membayangkan pengharapan Israel mengenai kemenangan akhir kerajaan Allah dan kebenarannya di bumi. Pesan yang dapat diambil dari kitab Daniel antara lain, kita adalah orang Kristen sama seperti Daniel, kita orang buangan, ya, seperti dikatakan oleh Paulus. Wahyan kita adalah di dalam surga, dan Petrus menasihati kita, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, demikianlah yang terjadi dengan Daniel, seorang buangan, seorang pendatang, seorang asing. Jadi Daniel itu waktu di negeri asing, dia tidak terpengaruh oleh budaya daripada Babel. Ya. Dia tidak terpengaruh oleh budaya Babel, tapi dia menjadi orang yang dihormati, ya, menjadi orang yang sangat berpengaruh. Dia tidak dipengaruhi namun mempengaruhi, ya. Pada dalam dunia, ya, demikian pula kita harusnya seperti itu, menjadi garam dan terang, ya. Dalam umat Allah sebagai kawan sekerja Allah, ya. Dalam seluruh kitab Daniel kita merasakan adanya kehadiran Allah bersama umatnya, berbagi rencana dengan mereka dan berbagi pengalaman. Itu pula menjadi pelajaran yang harus diajarkan oleh Musa kepada orang tua Mesir. Jadi itu sama seperti Musa, ya, mengajarkan kepada orang tua Mesir. Mereka telah menderita di sana, ya, telah berdoa, tapi kedatangannya Allah tidak menyelamatkan mereka. Ya. Pada Keluaran 3 ayat 7 dan 8 itu ada firman Tuhan yang menunjukkan, ya, orang Israel di dalam perbudakan Mesir. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi intinya adalah kalau kita menderita, Allah itu memperhatikan kita. Ya, dalam ayat Alkitab dikatakan, keluh kesah pun tidak tersembunyi. Tapi, ya, Oke.